Baiklah, sebelum kita masuk kepada keynote speech, saya akan bacakan kata kunci yang pertama, yaitu pajak. Kata kunci yang pertama, pajak, yang nanti diisikan di link absensi pada akhir acara. Kita akan masuk kepada keynote speech oleh Kepala Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, Bapak Dr. Aridel Mindra, SPI, MSI. Kepada Pak Aridel Mindra, waktu dan layar kami silakan, Pak. Baik, terima kasih kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, kita panjatkan puji syukur ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat izinnya kita bisa bertemu di webinar ini. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada host dari Halo Pajak yang mengundang kami sebagai keynote dan pemateri sekaligus. Tadi ada Sahli di Kementerian UMKM, Pak Ruli Nuryanto, Bapak Kepala Dinas yang UMKM Provinsi Sulawesi Tenggara yang diwakili. Ada guru besar juga Universitas Halo Edio, Bapak Profesor Dr. Haji Hasbudin, SEMSI, AK, QEE, CE. Kemudian tentu rekan-rekan para hadirin hadirat yang hadir pada ini, teman-teman kami juga dari pajak, para fungsional penyuluh pajak. Baik, pada kesempatan ini pertama ingin kami sampaikan bahwa Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sedang berupaya keras karena kita punya pengalaman cukup panjang dalam rangka mengelola UMKM ini berbasis kondisi tahun awal pertama kita terkena resesi tahun 97, kita sadar sekali bahwa perekonomian Indonesia sangat ditopang oleh keberadaan UMKM. UMKM ini banyak sekali dan sisi perekonomiannya cukup besar. Ya, memang beberapa kajian mengatakan sampai 60-an dari populasinya, 60% dari pengusaha, tetapi kue ekonomi yang dinikmati hanya sekitar 20-an%. Namun angka-angka ini tentu berbasis pada riset-riset pada frame waktu tertentu. Untuk itu, Direktorat Jenderal Pajak khususnya ya di Kementerian Keuangan fokus untuk memposisikan para UMKM, pelaku UMKM ini menjadi subjek ya, bukan objek ya. Jadi kami tidak meletakkan para partner kita ini, karena untuk itu kita sedang terus berpikir memperbaiki sistem administrasi, memperbaiki kebijakan, sehingga betul-betul tadi yang disampaikan ada keadilan, ada keberpihakan. Jadi bukan hanya keadilan, tapi keberpihakan. Nah, langkah-langkah keberpihakan ini kepada rekan-rekan UMKM, perlu kami sampaikan, ini sudah sangat lama dilakukan. Dari sisi perpajakan, tax insentif, ataupun tax policy terkait dengan pengenaan perpajakan khususnya PPH itu sangat besar. Sebagai contoh, dan memang real sudah diterapkan, ya, sebelum PP 23 kita ada PP 46, di mana perhitungan pajak UMKM yang waktu itu diklasifikasikan omset setahun di bawah 4,8 miliar, itu hanya 1%. Kemudian pada tahun 2017-2018, ya, dengan melalui PP 23, itu diturunkan menjadi 0,5%. Dan basisnya adalah bruto, artinya omset. Bapak Ibu tidak perlu lagi menghitung berapa cost, berapa biaya belanja dan sebagainya. Tidak perlu dalam arti kata membuat laporan keuangan sebagaimana seharusnya. Perlunya hanya mencatat omset harian, omset bulanan, bayar bulanan. Sesimpel itu. Jadi memang kalau masih ada isu itu, ya ini ada masalah bagaimana kita menjelaskan nih ke para pelaku UMKM. Secara proses juga sudah sangat luar biasa. Kemudian bergulir pada tahun 2020 dan 2021, kemudian ide muncul, kemudian muncullah Undang-Undang HPP. Nah, di 2023 sebetulnya, 2018 di PP 23 itu semangat kesederhanaan kemudahan itu semakin ditinggikan karena sebetulnya UMKM itu juga diberi opsi gitu, memilih, ya. Jadi bisa menggunakan pembukuan, juga menggunakan
bruto. Kalau menggunakan pembukuan, berarti dia akan dikenakan basis berdasarkan neto penghasilan, tapi menggunakan tarif pasar 17. Yang ada lapisnya itu 5%, 20%, 5%, sebagainya. Yang saat ini sampai tertinggi adalah 35%. Nah, untuk tadi juga disampaikan bahwa ada maksud di balik PP 23 ini adalah untuk menjadikan skema ini adalah sebagai PP 23 ini sebagai masa melatih diri. Karena pada akhirnya kita berharap UMKM ini naik kelas. Kita tidak ingin UMKM akan terus UMKM, ya. Jadi bahkan skema ini kita dorong waktu itu, ya. Jadi kalau UMKM berupa orang pribadi, kita tahu lah, kalau orang pribadi perlu waktu, ya. Itu kita harapkan hanya 7 tahun di balik aturan itu, gitu. 7 tahun dia udah keluar, gitu. Jadi memang dibatasi, dan kalau bisa lebih awal itu maksimum periodnya, ya. Dan kalau berbentuk korporasi, persekutuan dan firma itu 4 tahun. Berbentuk badan itu harusnya 3 tahun sudah bisa. Jadi ini sudah kita coba mendorong supaya memang UMKM ini jangan selalu UMKM. Mereka bukan objek nih, mereka subjek kita. Ya. Jadi untuk itu teruslah diinikan. Kalau lihat dari sisi revenue, kami di Kandil ini dari penerimaan kami per Juli tahun ini itu sekitar sudah hampir 10, sebentar saya cek, ya. Jadi realisasi penerimaan sampai bulan Juli tahun 2022 sebesar 9,6 triliun, di mana PPh-nya 5,9 triliun. Coba dibayangkan Bapak Ibu, penerimaan kita dari PP 23 itu hanya 56,9 miliar. 1%, hanya 1%, itu khusus PPh. Di sisi PPh hanya 1%. Kalau dari keseluruhan, wah kecil sekali. Ya, nah kalau dibanding dan cukup ini, ya, karena dibanding tahun kemarin kita hanya bisa mengumpulkan di periode yang sama 54 miliar, tumbuh sekitar 5%. Ya. Nah, kontribusi 1%, tumbuhnya 5% per Juli tahun 2022. Tapi kami tidak pernah menjadikan ini sebagai catatan, gitu, ya. Ada potential gap atau bagaimana? Karena memang sudah diletakkan seperti itu. Nah, di Undang-Undang HPP, Undang Nomor 7 tahun 2021, itu lebih agresif lagi, di mana omset yang bisa dihitung itu hanya 500 juta sampai 500 juta. Ya, jadi 1 tahun itu kalau omsetnya 500 juta, ya, oh ya sebelumnya saya tarik dikit, salah satu clause di bawah 4,8 dia tidak wajib PKP. Artinya apa? Tidak perlu mengut PPN. Jadi PPN the skip, pembayaran skemanya bersiskan bruto, tarifnya sangat rendah 0,5%. Kemudian ada tujuan supaya UMKM ini terus didorong untuk menjadi naik kelas. Nah, kemudian di Undang-Undang HPP nyatakanlah 500 juta batasnya untuk orang pribadi. Nah, kalau kita hitung-hitung, berarti 1 tahun kalau omsetnya cuma 500 juta, free tax. PPh dia nggak usah bayar, PPN nggak usah bayar. Ya. Kalau 500 juta itu per bulan, ya sekitar 42 juta, Bu. 42 juta per bulan. Jadi kalau Bapak Ibu para UMKM punya omset 40-an juta, ya free, tidak ada masalah. Ya, negara betul-betul memberikan ruang yang luas supaya uang yang seharusnya dialokasikan ke pajak sekitar 5-20% itu gunakan untuk mengembangkan sampai teman-teman atau rekan-rekan kita para pengusaha kecil ini bisa naik kelas, gitu. Ya. Menjadi pengusaha menengah, maksudnya pengusaha lebih besar lagi yang omsetnya di atas 4,8 miliar, maaf. Nah, itu kalau per hari ya 1,4 juta lah per hari kalau kita bagi 30. Jadi saya pada kesempatan ini itu betul-betul menyampaikan betapa program pemerintah begitu serius menjadi di sisi perpajakan, ya, untuk meletakkan fondasi agar UMKM ini tidak bayar pajak. Kalau saya buat kesimpulannya, supaya tidak bayar pajak aja, ya, sampai satu saat, ya, omsetnya memang sudah tidak di kelas UMKM, baru kita wajibkan membayar pajak. Begitu juga pilihan-pilihan di PP 23, kita tidak membebankan dulu. Kalau nggak bayar pajak, kita tidak membebankan, ya, untuk
rekan-rekan UMKM wajib melaporkan laporan keuangannya, menyampaikan laporan keuangannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, dari perjalanan seperti ini, tentu Direktorat Jenderal Pajak tidak akan berhenti di sisi ini. Banyak lagi policy yang ingin kita berikan, terutama pada masa pandemi kemarin, ya, beberapa kebijakan untuk meringankan, memberikan insentif ya pada tahun 2021 itu PPh final PP23 ini di DTP, ditanggung pemerintah. Ya, Ibu Bapak hanya laporkan saja, tidak usah bayar yang 0,5% itu, pemerintah yang tanggung. Nah, dari Direktorat Pajak dia dapat nyatet sebagai penerimaan, tapi pemerintah yang tanggung. Nah, terus dilakukan ya sehingga kita ingin nanti UMKM kita itu betul-betul terus bisa berkembang, kita kasih ruang seluas-luasnya sehingga tax burden seminimal mungkin. Baik, mungkin itu Bapak Ibu sekalian atas kesempatan ini saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Semoga para pelaku UMKM memahami betul, dan apabila merasa pajak ini berat, kemudian PPh, PPN terutama ya, nah kemudian pajak ini sulit atau rumit, ya silakan nanti sampaikan ke kantor pajak terdekat apa kira-kira keluhannya. Ya, kami bukan tidak ingin mengumpulkan penerimaan dari sisi UMKM, tidak. Kita seminimal mungkin kita upayakan. Nanti kita tunggu setelah Bapak Ibu besar usahanya, size bisnisnya, ya baru kita minta kontribusi nyatanya di situ. Nah, sejalan dengan ini dan kesempatan baik ini, karena ada Bapak Kepala Dinas juga, para Bapak yang dari provinsi maupun mungkin dari kabupaten kota, kami ingin juga menghimbau, karena kami adalah di regional Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, mungkin kebijakan-kebijakan ini perlu kita sinkronisasi. Ya, kebijakan-kebijakan melalui perda, atau melalui peraturan gubernur, peraturan bupati, peraturan wali kota, yang memberi ruang lebih, memberi kesempatan untuk UMKM kita ini tumbuh dan berkembang. Ya, sehingga contoh, ya, ini ada beberapa jenis pajak, katakanlah pengusaha restoran. Di sisi lain ada nih pajak hotel restoran. Nah, bagaimana nih kebijakan untuk hotel restoran yang pajak restoran atau yang dipungut 10% bruto juga, itu mungkin ada beberapa policy yang bisa memberi ruang lebih sehingga usaha-usaha seperti itu dapat berkembang lebih sejalan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak. Jadi dengan seperti ini bebannya betul-betul ringan, dan mereka, teman-teman kita, saudara-saudara kita di sektor UMKM ini bisa tumbuh dan segera naik kelas menjadi pengusaha atau bisnis yang kelas menengah atas. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf tadi karena memang agendanya, karena ini waktunya WIB, kami diminta, ya ini sudah 10.30, saya kebetulan ada yang double juga acara, pikir tadi kami nggak dapat schedule yang fix ya. Itu saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga acara ini bermanfaat untuk kita semua. Saya kiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Ridal. Kalau misalnya ada waktu sih kita bisa discuss Pak. Tapi kalau misalnya Bapak nanti serahkan ke Pak Eko Pandoyo nggak ada masalah Pak. Saya mohon maaf. Silakan dengan Pak Eko Pandoyo Pak ya. Saya sudah tunggu di depan. Oke. Makasih Pak. Karena saya harus Ridal, perjalanan 6 jam dan mau ada pimpinan datang. Ya, siap. Ya Pak. Makasih Pak Ridal. Semoga acaranya berikutnya berjalan lancar. Pak. Mohon izin Bapak semua. Ya. Makasih Pak. Oke, jadi tadi melanjutkan Pak, ada tadi yang dari Pak Ruli tadi yang mengenai NPWP, KTP jadi NIK jadi NPWP. Nah, iya, Pak. Kira-kira apa nih kita yang bisa update Pak dari tadi kan ada sebetulnya kan sekarang ada pendataan juga yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi, tadi Pak Ruli tadi sempat update kita sudah sekitar 14 juta ya yang diupdate mengenai UMKM. Nah, dengan adanya NIK jadi NPWP, kira-kira apa yang kita bisa share Pak? Supaya nanti ke depan kita bisa lebih berkolaborasi lah. Artinya bahwa memang dengan adanya NIK ini kira-kira implikasinya apa nih Pak? Oke, terima kasih Pak Sata. Implikasi terhadap NIK menjadi NPWP sebenarnya ini akan menunjukkan
dari sisi kemudahan ya administrasi ya, yang pasti dari sisi kemudahan administrasi, di mana masyarakat kalau memang dari sisi kewajiban subjektif dan objektifnya terpenuhi, itu otomatis kan akan memiliki kewajiban dari sisi perpajakannya. Walaupun NIK menjadi NPWP itu bukan secara otomatis masyarakat itu menjadi wajib pajak selama dari sisi kewajiban subjektif dan objektifnya terpenuhi. Tapi yang pasti dari sisi kemudahan dan dari sisi data akan lebih mudah sebenarnya dari kami dari Direktorat Jenderal Pajak memperoleh data-data yang sekiranya nanti bisa dimanfaatkan dalam rangka atau dalam upaya peningkatan atau mencari potensi pajak. Mungkin itu Pak dari kami. Kalau dari sisi kami kan selalu melihat potensi, tapi khusus untuk UMKM kan seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kakanwil, bagaimana prinsipnya kita membina UMKM terlebih dahulu, sehingga harapannya dengan batas waktu yang sudah ditentukan nanti menjadi UMKM yang telah naik kelas yang jelas, kontribusinya pasti akan lebih baik dari sebelumnya. Itu sih Pak. Baik Pak Eko. Jadi intinya sebetulnya nggak ada perubahan yang lebih signifikan ya Pak ya. Artinya bahwa tetap kalau kita berdasarkan NPWP kan NPWP kita apply ya Pak ya, atau dibuat secara jabatan. Nah, artinya bukan berarti ketika sudah punya NIK langsung punya KTP langsung punya NPWP. Tidak sebenarnya ya, mekanismenya hampir sama ya, mekanika selama dia merasa bahwa dia membutuhkan untuk untuk menjadi wajib pajak, dia bisa mengajukan permohonan kalau dia membutuhkan dalam rangka untuk kegiatan usaha. Dan dari sisi pengukuhan secara jabatan, NIK menjadi NPWP itu bisa dilihat dari teman-teman di kantor pelayan pajak. Kalau ternyata ada data yang menunjukkan bahwa dia memiliki kewajiban, otomatis NIK yang sudah menjadi NPWP itu menjadi catatan kami untuk digali potensinya. Jadi maksudnya kemudahan tetap ada, tapi atas kewajibannya tetap bergantung pada apakah persyaratan subjektifnya, persyaratan objektifnya sudah terpenuhi, sehingga dia memang wajib untuk membayar kewajiban perpajakannya. Kalau terkait dengan kemudahan, sudah jelas bahwa secara otomatis nanti NIK menjadi NPWP, walaupun memang batasan berlaku secara mutlak lah istilahnya ya. Itu kan kalau nggak salah di awal atau akhir di tahun 2023. Karena kalau sekarang kan tetap digunakan NPWP seperti biasa sekarang. Tinggal nanti kalau setelah berubah ada penambahan 1 digit kan gitu. Itu aja sih Pak Sata, prinsipnya adalah lebih memudahkan nanti. Dari sisi kita juga lebih gampang menyaring potensi yang ada di masyarakat terkait dengan beralihnya NPWP yang berasal NIK dari menjadi NPWP. Begitu Pak Sata. Baik, makasih Pak Eko Pandoyo untuk penjelasannya. Jadi intinya bahwa untuk saat ini kebijakannya masih sama, artinya hanya bahwa itu untuk kemudahan administrasi aja ya Pak Eko Pandoyo ya. Iya Pak. Iya. Oke, baik, terima kasih Pak untuk diskusinya. Kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu materi webinar kita saat ini. Saya akan membacakan CV dari moderator kita, Bapak Dr. Winston Manihuru, SE, SH, MSc, CA, CTL. Tolong operator. Ya, terima kasih. Yang menjadi moderator kita saat ini yaitu Bapak Dr. Winston Manihuru, SE, SH, MSc, CA, CTL. Pendidikan beliau D3 Akuntansi, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. S1-nya di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, S2 di FISIP Universitas Indonesia, dan S3 dari Manajemen Keuangan Universitas Pajajaran. Sedangkan riwayat pekerjaan beliau sebagai fungsional pemeriksa
pajak, kepala seksi banding, kepala seksi BPH Badan, dan kepala seksi pengawasan dan konsultasi dari tahun 1991 sampai 2011. Saat ini beliau menjadi partner di PT Principia Global Consulting sejak tahun 2011 dan Direktur Utama Halo Pajak sejak tahun 2020. Kepada Bapak Winston Manihuruk, waktu dan layar kami serahkan. Terima kasih Pak Sahata. Selamat pagi para peserta webinar yang kami hormati dan muliakan. Izinkan kami pertama untuk menyapa para narasumber kita. Yang terhormat Menteri Koperasi dan UKM, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ruli Nuryanto. Ya, siap Pak. Ya Pak. Yang kami hormati Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Insinyur Arsu Nirman, MSI. Yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, yaitu Bapak Dr. Aridel Mindra. Yang kami hormati para narasumber. Yang pertama Bapak Ishak Awaludin, dan yang kedua Ibu Siti Aisyah, dan yang ketiga adalah Bapak Rangga Widyatama. Yang kami hormati Ketua IAI Sulawesi Tenggara, Profesor Dr. H. Hasbudin, SMSI, dan para peserta webinar yang kami muliakan. Pada kesempatan ini kita akan mengikuti sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi dan juga tanya jawab yang akan disampaikan oleh para narasumber kita. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan dulu para narasumber kita pada hari ini. Yang pertama, materi akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. H. Ishak Awaludin, SEMSI, AKCA, ASEAN CPA, ACPA, CTA, CPA. Beliau adalah lulusan dari S1 dari Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin dan S2 dari universitas yang sama, Universitas Hasanuddin, dan S3 dari Universitas Pajajaran, S3 dari Universitas Brawijaya Malang. Dan beliau sebelumnya sudah banyak berpengalaman sebagai direktur di berbagai perusahaan dan juga konsultan pajak. Dan beliau saat ini adalah bekerja sebagai pimpinan pada Kantor Akuntan Publik KAP Ishak Awaludin, AKCA CPA. Demikian sebagai perkenalan kepada pembicara atau pemateri kita. Yang pertama, Bapak Profesor Dr. Ishak Awaludin. Pak Ishak Awaludin akan membawakan materi mengenai standar akuntansi keuangan untuk UMKM. Untuk mempersingkat waktu, kami akan mempersilakan kepada Bapak Ishak untuk menyampaikan materinya. Mohon izin Pak, nanti jika memungkinkan, saya lihat materinya cukup banyak. Jika memungkinkan supaya kita ada tanya jawab, mohon supaya disampaikan dalam waktu kurang lebih 20 menit Pak. Sekian pengantar dari saya. Layar dan waktu kami berikan kepada Bapak Ishak Awaludin. Oke, makasih Pak Dr. Winston Pak. Kasih Pak ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Jadi saya pada teman-teman semua peserta Halo Pajak, saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan saya untuk membawakan materi di siang hari ini. Jadi materinya, sini Pak.
Mohon maaf Pak Ishak, suaranya mungkin masih di-mute, tolong dibuka Pak. Pak Ishak, suaranya belum kedengaran Pak. Oke Pak, sudah Pak? Sudah Pak, sudah jelas Pak. Oke Pak, jadi saya membawakan materinya Pak, standar akuntansi keuangan ya, UMKM yang berlaku efektif tahun 2018 ya. Jadi sebenarnya Pak, saya memulai dulu definisi usaha mikro, kecil, dan menengah ya Pak. Di sini ada dibedakan, yang mana usaha mikro, kecil itu Pak, berarti itu semua usaha bentuk perorangan, ada juga usaha kecil, ya dia itu bentuk perorangan juga, tetapi ada juga usaha menengah bentuk perorangan juga, tapi situ ada perbedaan sedikitnya Pak. Kalau untuk menengah itu adalah usaha sebesar untuk memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana pada undang-undang. Kalau dia usaha menengah, yaitu kekayaannya harus lihat Pak, berapa jumlah kekayaannya sesuai berdasarkan undang-undang peraturan yang berlaku. Itu Pak ya. Oke. Oke. Ini Pak kriteria usaha kecil. Saya lupa sekarang kemarin sudah tadi dijelaskan tadi Pak terdahulu mengatakan ada mikro asetnya 50 juta. Omsetnya 300 juta. Kalau usaha kecil 500 sampai 500 juta. Terus omsetnya 500, kalau omsetnya 300 juta sampai 2,5 M. Usaha menengahnya 500 juta sampai dengan 2,5 M dan sampai 500 juta. Tapi kalau lihat perspektifnya Pak, di UMKM di Indonesia itu yang menguasai itu adalah 99%. 9% itu semua UMKM. Ya, malah di sini usaha mikro yang paling besar sekali Pak, 96%. Kalau usaha kecilnya itu hanya 1,2%. Usaha menengahnya 0,10% Pak. Itu ya. Nah, sekarang kalau kita bicara kelangsungan UMKM dulu Pak, tentu kita lihat sini bagaimana UMKM bisa berkembang, tentu butuh modal melalui lembaga instansi pemerintah. Ya, kalau sudah berkembang dia Pak, tentu dia bisa naik kelas. Tentu naik kelasnya dia tentu mempunyai informasi laporan keuangan. Kalau laporan keuangan sudah bagus Pak, tentu bisa bagaimana menghitung pajaknya Pak, bagaimana bisa menambah omset pemerintah dalam hal ini masalah pajak. Oke Pak, pengetahuan akuntansi UMKM ya, sini saya kutip Pak Kusdianto dan Sregar mengatakan bahwa KRI sangat memerlukan data yang cocok terkait kegiatan UMKM, akan tapi pelaku UMKM masih belum mampu memberikan data. Nah, sini Pak, belum mampu memberikan data. Dia sini hanya merupakan pencatatan. Betul Pak. Jadi karena sini kan tadi dia mengatakan bahwa UMKM itu belum dibutuhkan laporan pembukuan sesuai dengan Undang-Undang Pasal 23 tahun 2018 karena dia di bawah omsetnya 4,8 M. Berarti dia mengacu final. Kalau dia mau melakukan pembukuan, tentu dia memakai pasal tarif pasal 17. Nah, disinilah UMKM berkembang, sila peranan IAI. IAI itu dalam hal ini bagaimana membantu UMKM karena perlu sehingga IAI membuat satu standar akuntansi UMKM yaitu usaha mikro kecil yang berlaku efektif sejak tahun 2018 sekalipun dirapatkan tahun 2016. Nah, jadi saya mencoba Pak di SAP MKM ini, dari sampai saya di SAP MKM ini itu laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan catatan laporan keuangan. Ya, jadi saya tetap mengacu di SAP MKM. Oke, nah ini Pak saya ambil ilustrasi bahwa inilah laporan posisi keuangan. Nah, tapi yang selama ini kalau kita kenal Pak di UMKM itu dia tidak tahu laporan keuangan. Dia tahunya neraca. Padahal laporan keuangan sama dengan neraca, tapi hanya berbeda standar. Mungkin dia pakai standar sekitar. Nah, ini Pak gambarnya laporan rugi laba. Ya, saya ilustrasi saja Pak ya. Nanti kita diskusikan. Oke, inilah catatan laporan keuangannya. Ada chartnya. Jadi chartnya itu menggambarkan bagaimana kedudukan perusahaan itu, bagaimana kedudukan UMKM sendiri, bagaimana kapan didirikan, semua batin di UMKM diajak sesuai aturan perundangan. Sapu UMKM itu boleh mendirikan PT. Kalau tidak keliru Pak ya itu. Oke Pak, nah, di sini saya berbicara karena waktunya 20 menit Pak. Posisi keuangan. Nah, saya di sini Pak, saya mengatakan ini konsep dan prinsip privatisasinya.
Informasi keuangan entitas itu Pak tentu ada 3, aset, liabilitas, ekuitas. Tentu aset ini adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas, artinya perusahaan itu kalau kita lihat tadi laporan keuangannya Pak, berarti dia di sebelah kiri ya, kalau dia sebelah laporan keuangannya Pak, dia sebelah liabilitas, berarti dia utang dan ekuitasnya. Berarti kalau kita berbicara utang adalah kewajiban perusahaan yang harus dibayar. Kalau kita berbicara ekuitas Pak, katanya dasar di UMKM itu Pak, sekian utang saya. Jadi aset saya dikurangi utang, itulah saya punya modal. Itu namanya ekuitas Pak. Ya. Oke, saya tidak lompat dari sini Pak. Ini aset sama saya tadi Pak. Saya tidak lompat di sini, liabilitasnya sama saja. Dan ini adalah ekuitasnya sama saja. Nah, saya berbicara adalah ruang lingkup laporan posisi keuangan. Di sini Pak, dalam UMKM inilah sebetulnya kalau kita berbicara di UMKM ini pada umumnya Pak, pengusaha UMKM Pak, dia tidak pahami laporan keuangan. Yang mana itu kas, yang mana bank, yang apalagi kalau misalnya kas setara kas. Sesungguhnya sini adalah kas dan bank. Ada piutang, ada persediaan, ada aset tetap, ada utang. Utang ini terbagi 2 sesungguhnya, ada utang jangka pendek, ada utang jangka panjang, atau dalam ini bisa investasi, dan ada ekuitasnya Pak. Inilah seharusnya dalam pengembangan UMKM ini, tapi ini Pak, harus nilai kita perlu barangkali ke depan itu Pak perlu diperjelas lagi di UMKM. Klasifikasi aset liabilitasnya ini Pak, entitas dapat menjadi aset lancar dan aset tidak lancar serta liabilitas jangka pendek. Artinya di sini Pak, kalau aset lancar itu jelas Pak, berarti kas, bank, utang semua. Entitas ini Pak dapat menghasilkan, dapat diperkirakan, dapat realisasi atau dimiliki uang untuk dijual, digunakan dalam jangka waktu siklus operasi nominal entitas. Artinya begini Pak, bahwa dalam realisasi itu Pak tidak boleh melebihi dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Oke Pak. Klasifikasi liabilitas dan ekuitas di sini Pak. Di sini mengatakan bahwa utang diperkirakan akan disediakan dalam waktu siklus normal operasi entitas. Artinya bahwa sini kewajiban itu harus diselesaikan dalam waktu 12 bulan kalau dia jangka pendek atau dalam satu periode laporan akuntansi atau sama dengan 12 bulan. Di sini Pak ada juga mengatakan liabilitas itu bisa juga bersifat jangka panjang. Artinya mungkin UMKM itu perlu mungkin meminjam membeli suatu aset, mungkin ruko atau toko sejenisnya atau apalah, yang penting dia memiliki jangka lebih daripada 1 tahun untuk mengembangkan usahanya. Ini Pak, saya buat lagi laporan rugi laba. Tentu di sini Pak laporannya ada penghasilan. Inilah barangkali Pak yang mengatakan bahwa informasi keuangan terdiri dari informasi mengenai penghasilan beban selama periode pelaporan disajikan dalam laporan rugi laba. Unsur-unsur tersebut dipilihkan sebagai berikut. Penghasilan berarti semua manfaat ekonomi selama periode pelaporan, atau di sini semua penjualan atau semua penghasilan yang diterima itu merupakan pendapatan, dan semua beban itu adalah semua pengeluaran yang dikeluarkan dalam pelaporan atau dalam proyek tersebut, itulah yang dijadikan jadi beban. Misalnya mungkin gaji atau ada mungkin bunga bank apa semua kalau dia meminjam di bank. Di sini maka pengakuan penghasilan dan beban dan laporan rugi laba dihasilkan secara langsung dari pengakuan aset dan liabilitas. Ini laporan rugi laba mencakup pendapatan, beban, dan pajak. Di sini tadi saya mengatakan Pak, tadi itu sudah saya cerita lebih awal bahwa di sini diusahakan ke depan ini Pak, bagaimana usaha-usaha itu dapat membayar setelah dia dekelas, dapat meningkatkan pembayaran pajaknya di periode-periode akan datang Pak, sehingga sesuai MKM yang mengatakan laba rugi memasukkan semua penghasilan dan beban dihadapi dalam suatu periode, kecuali MKM mensyaratkan mengatur peraturan perubahan yang tidak, artinya ada koreksi. Situlah nanti di perpajakan yang memahami apa koreksinya, apa koreksi fiskal atau dan lain-lain. Saya tidak masuk ke situ Pak. Oke, penghasilan, pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas yang normal.
yang dikenal berbagai sebutan, misalnya penjualan dan lain-lain. Saya tadi sudah ada Pak, kena di NKM itu kadang-kadang mengatakan ini bukan laba Pak, ini keuntungan. Nah, ini ya, makanya saya jawab sih mengatakan keuntungan mencerminkan posisi lain, memenuhi definisi penghasilan umum tidak termasuk dalam kategori pendapatan, misalnya keuntungan dari pelepasan aset. Nah, ya Pak, ya. Jadi biasa juga tuh, ini Pak, saya jual, saya punya aset karena sudah saya jual. Nah, itu berarti tidak dihitung dari situ sebagai keuntungan karena pelepasan aset tersebut. Nah, ini beban Pak, saya sudah tidak sini lagi Pak, karena waktunya hanya kurang sekali. Jadi manfaatnya Pak, saya bilang mengatakan di sini pengukuran dan unsur laporan keuangan, karena kita berbicara di sakretak ini Pak, tidak selepas dari situ. Pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan suatu proses dalam laporan posisi keuangan atau laporan rugi laba. Di sini kita lihat sini bagaimana sebelumnya ada situ Pak, bagaimana manfaat ekonominya yang terkait pos-pos tersebut. Nah, kedua, bagaimana pos tersebut memiliki biaya yang dapat diukur dengan andal. Artinya biaya-biaya yang keluar itu Pak harus sesuai yang tercatat, yang sesuai yang dimiliki oleh UMKM sendiri. Ini Pak, saya bicara lagi manfaat ekonomi masa depannya. Kita bukan mengacu pada saat dipastikan bahwa manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan pos tersebut akan mengalir ke dalam suatu keluar entitas. Pengkajian terhadap ketidakpastian yang melekat pada manfaat ekonomi dan masa depan atas dasar bukti yang terkait dengan kondisi yang tersedia pada akhir. Artinya apa? Bahwa semua transaksi itu Pak ada dengan satu bukti dalam satu periode yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga penilaian tersebut secara individu dapat disesuaikan secara kelompok satu penjual polisi tidak signifikan secara individual. Dan dalam pengukuran Pak, kedua untuk pengakuan suatu pos dalam adanya biaya yang dapat diukur dan Anda kalau biaya itu harus diukur, jangan sampai biaya pengeluaran untuk kepentingan pribadi pemilik dimasukkan di dalam perusahaan, itu yang tidak boleh. Harus mengatakan harus ada suatu pengukuran supaya biaya itu dikeluarkan harus sesuai dengan manfaatnya. Ini saya bicara pengukurannya, saya juga Pak, saya lari ke sini. Nah, ini dasar ini Pak, inilah asumsi dasar yang harus digunakan perusahaan. Nah, ada dasar aktual, ada cash. Dari sini di UMKM dia memakai dasar aktual. Bagaimana juga dia juga bicara juga bagaimana kelangsungan usaha dan konsep entitas bisnis tersendiri. Jadi karena di sini adalah standar, maka entitas menyusun laporan keuangan dengan menggunakan dasar aktual. Dasar aktual itu pos diakui sebagai aset liabilitas entitas, penghasilan dan beban memenuhi definisi kriteria pengakuan untuk masing-masing pos tersebut. Artinya bahwa apapun penjualan itu, apa dia utang, dia harus mengakui sebagai sebagai pendapatan. Ya, kelangsungan usaha. Ya, kelangsungan usaha di sini sudah dapat jelas semua konsepnya jelas. Jadi di sini adalah pengakuan dalam laporan keuangan ada aset, liabilitas dan penghasilan beban. Saya tidak lagi ke sini lagi Pak, karena sudah tadi kita diskusikan bahwa inilah aset, inilah penghasilan, inilah beban. Nah, ini juga saling hapus. Ini ada di etap saling hapus antara aset dan liabilitas atau penghasilan dan beban tidak diperkenankan kecuali diserahkan dan diizinkan oleh SAK ENKM. Oke, jika tipe norma entitas tidak termasuk membeli atau menjual aset tetap, maka entitas melaporkan keuntungan dan kerugian akan pendapat aset tersebut dengan mengurangkan hasil penjual aset tetap dari jumlah tersebut, aset tetap beban dari penjualan terkait dan yang terkait Pak. Jadi di sini dia mengatakan bahwa kalau ada aset ataupun penghasilan itu tidak boleh saling menghapus kecuali diakui oleh SAK EMKM. Penyajian laporan keuangan, ini Pak yang perlu kita ada ruang lingkupnya. Tentu ruang lingkupnya ini kita masuk kepada lingkup EMKM. Di sini mengatakan ada namanya penyajian wajah. Penjualan ini ada 4 kriterianya. Dia mengatakan relevan. Relevan artinya adalah yang harus membuat informasi yang dapat mempengaruhi
harus membuat satu informasi ya yang menjadikan keputusan pengguna untuk membantu manajemen dalam memprediksi masa depan perusahaan. Representatifnya itu representasi itu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus mewakili dari peristiwa yang terjadi selama periode akuntansi. Di situ keterbandingan informasi laporan keuangan dapat dibandingkan dengan perusahaan lain atau perusahaan yang sama untuk periode akuntansi yang berbeda. Artinya tahun 2020 bisa dibandingkan dengan tahun 2021. Apalagi itu keterpahaman informasi laporan keuangan yang dapat dipahami oleh pihak manapun, tidak hanya manajemen saja. Artinya informasi itu dari laporan keuangan itu bisa orang membaca siapapun penggunanya. Kepatuhan terhadap pasal NKM. Entitas laporan keuangan telah patuh terhadap NKM, membuat pernyataan secara eksplisit tentang kepatuhan. Artinya begini Pak, semua aturan-aturan laporan NKM harus mengacu kepada SAT EMKM yang berlaku pada tahun 2018. Bagaimana supaya EMKM itu dapat menjaga laporan keuangan pada akhir periode pelaporan, termasuk informasi yang lain secara komparatif. Di situ bahwa pada laporan keuangan harus konsisten. Konsisten artinya tidak boleh berubah-berubah, harus sesuai dengan pencatatan yang ada. Di sini jadi kooperatif itu saya sudah cerita bahwa harus dia membandingkan dari tahun-tahun sebelumnya yang bisa disajikan. Yang mana adalah laporan minimum terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan catatan. Dan UMKM itu hanya 3 yang diwajibkan. Tidak boleh ada arus kas. Yang diwajibkan itu hanya laporan keuangan, laporan laba rugi, dan laporan catatan yang bersih mengenai laporan-laporan yang ada di laporan rugi laba dan laporan neraca ataupun ada tambahan-tambahan lain. Identifikasi laporan keuangan, entitas mengidentifikasikan secara jelas setiap laporan keuangan dan catatannya dan laporan keuangan. Sikap itu entitas menunjukkan informasi berikut dengan jelas. Catatan informasi laporan keuangan. Ruang lingkupnya yaitu informasi sajikan dari catatan laporan keuangan. Pertama adalah suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar MKM. Ikhtisar kebijakan akuntansinya. Kalau ada informasi tambahan itu. Inilah barangkali Pak yang saya adukan, yang saya dapat berikan karena waktunya 20 menit. Demi pembahasan singkat mengenai MKM dari saya, lebih kurangnya mau dimaafkan, sekian dan terima kasih. Dan ini harapan saya Pak, harapan saya kehadiran SAT MKM ini tentunya sangat diharapkan baik UMKM dengan tujuan dapat melaksanakan pembukuan akuntansi agar dapat menyajikan laporan keuangan yang lebih informatif sehingga memberikan kemudahan keyakinan bagi pemerintah dan investor dalam penyaluran modal kredit. Tadi saya MKM ini juga mengharapkan mampu mempermudah para pelaku UMKM dalam menghitung mengelola kewajiban perpajakannya dan tentunya diharapkan bisa membantu UMKM sebagai dasar dalam mengambil kebijakan dalam pengelolaan keuangan usaha yang lebih baik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.